Ya, di wallet gue juga udah masuk ya, udah nambah. Di sini ada saldonya 150.000. Bitcoin aset gue udah ada 142.000 atau kurang lebih $10. Kemudian yang dari Bitcoin Cash juga udah masuk 7.000. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Di video kali ini gue masih bakalan ngebahas cara menghasilkan uang dari internet ya. Tentunya cara ini yang paling gampang yang bisa dilakukan sama siapapun juga tanpa harus memiliki skill di bidang apapun. Yang perlu kita lakuin di sini, kita cuma modal jempol atau jari kita aja buat ngetik-ngetik tugas yang dikasih sama kita nantinya. Habis itu otomatis kita langsung dapat bayaran ketika tugas tersebut selesai kita kerjain. Gampang banget kan? Nah, website kali ini yang akan gua bahas adalah tukapca.com ya. Dimana di website ini yang perlu kita lakukan hanyalah sekedar ngetik-ngetik captcha aja tanpa perlu embel-embel lainnya. Di beberapa video gue sebelumnya sebenarnya gue juga pernah ngebahas web ini, tapi berhubung website ini melakukan update yang cukup signifikan, yaitu salah satunya di bagian training untuk pengguna baru, yang dimana trainingnya tuh ada beberapa bagian yang dirubah dan jadi sedikit berbeda. Dan juga di bagian withdrawal yang sekarang untuk jumlah pencairannya tuh jadi lebih ringan ya dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Nah, jadi di video kali ini gue bakalan ulas secara lengkap dan ngasih tahu ke kalian para pengguna baru yang mau dapetin penghasilan dari web ini, mulai dari bagaimana cara daftar akunnya, cara selesaikan trainingnya, khususnya training baru ya, dan cara dapetin 300-500 ribu per bulan, dan sampai cara mencairkan saldonya hingga landing ke rekening kita. Buat kalian yang mau tahu caranya, simak terus video ini ya. Nah, pertama-tama buat kalian yang mau daftar akun baru, kalian klik aja link pendaftarannya yang ada di deskripsi ya. Gue udah cantumin, oke? Nah, kalau kalian udah klik linknya ada di deskripsi, kalian bakalan langsung dibawa ke halaman Tukapca seperti ini. Oke, kalau kalian udah dibawa ke halaman Tukapca seperti ini, yang perlu kalian lakukan adalah sign up. Klik sign up yang ini. Oke. Kemudian di sini kalian daftarin email kalian. Habis masukin alamat email kita, kemudian di sini kita isi password kita. Untuk password di sini itu harus minimal 8 karakter dan memiliki satu jenis huruf besar, satu jenis huruf kecil, dan kombinasi angka juga tentunya. Oke. Nah, di sini gua isi ya. Password. Oke, kemudian ulangi. Sip, habis itu kita centang yang ini. Yang ini I agree. Habis itu klik continue. Nah, habis itu kita tinggal klik I'm not a robot. Nah, setelah klik I'm not a robot, nanti seperti biasa di sini bakalan kita disuruh untuk verifikasi captcha. Di sini pilih yang gambar motorcycle ya. Oke, kita pilih motorcycle. Habis itu klik next. Lalu fire hydrant seperti biasa. Verify, crosswalk, pilih yang zebra cross. Sip, verify. Oke, nah nanti kalau udah beres bakal muncul tampilan seperti ini, resend email. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita wajib untuk mengkonfirmasi atau verifikasi alamat email yang tadi udah kita daftarin. Di sini gua verifikasi dulu ya. Oke, nah ini dia emailnya ya dari tukapca.com. Terus kemudian setelah itu kita klik verifikasi emailnya yang ini, yang linknya. Nah, kemudian nanti bakal muncul tampilan lagi seperti ini. Setelah verifikasi, kita tinggal lakukan login aja. Sign in seperti biasa. Kemudian masukin alamat email yang tadi udah kita daftarin beserta password yang tadi udah kita bikin. Kemudian di sini kita klik continue. Habis itu kita verifikasi lagi. Mobil, di sini pilih verifikasi cars katanya. Oke, gue pilih ini. Kemudian di sini klik verify. Nah, habis itu nanti bakalan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, kemudian setelah masuk ke sini, yang perlu kita lakukan untuk menghasilkan uang, kita di sini tinggal klik yang start work. Nah, ini. Nah, tapi sebelum kita mulai bekerja, di sini untuk para pengguna baru itu diwajibkan untuk mengikuti training mode dulu, yang dimana nanti ketika berada di training mode ini kita bakalan di training untuk mengisi 42 jenis captcha untuk memastikan apakah kita benar-benar bisa untuk membantu mereka dalam menyelesaikan captcha ini apa enggak gitu.
Nah, di sini untuk training mode ini sendiri, ini yang paling banyak di komen ya, di kolom komentar gua sebelumnya. Banyak yang nanya, bang, captcha-nya udah di-update, trainingnya udah beda, udah nggak sama dengan contekan yang sebelumnya. Oke, jadi di sini gua bakalan kasih contekan dan cara ngerjain si 45 jenis training captcha yang ada di sini. Nah, caranya di sini kita tinggal klik start aja. Nah, jadi supaya kita bisa mulai mengumpulkan atau menghasilkan uang dari web to captcha ini, kita harus nyelesain si mode training ini dulu ya. Nah, di sini itu ada 45 ya. Kalau sebelumnya itu cuma 30 trainingnya, tapi di versi yang ini itu jadi lebih complicated, dimana si trainingnya itu perlu diselesaikan sebanyak 45 jenis captcha. Jadi di sini gua langsung contohin aja cara ngerjain trainingnya. Di sini kita klik start. Nah, kemudian ada yang tampilan kayak gini. Ini yang pertama kita isi 281737. Kemudian send enter. Jenis captcha yang kedua kita isi 29274805. Terus klik send enter. Kemudian untuk contekan yang ketiga 94YSSM, send enter. Kemudian untuk yang keempat di sini 157258897, send enter. Dan yang kelima 5NGF7F, send enter. Kemudian yang keenam itu sunset spasi road, enter. Yang ketujuh itu isinya TOOTH, send enter. Kemudian di sini yang ke-8 469IEE47, send enter. Kemudian di sini ini time is an illusion. Kemudian untuk captcha yang ke-10 JLP5, kemudian send enter. Kemudian untuk yang ini kita klik it's not a captcha yang ke-11. Kemudian untuk yang ke-12 ini NVWECJT3, send enter. Kemudian untuk yang ke-13 kita ketik QJUHB, kemudian send enter. Untuk yang ke-14 ketik swish, SWISH, send enter. Untuk captcha ke-15 JVV, kemudian send enter. Kemudian untuk captcha nomor 16 YZEM, klik send enter. Untuk captcha nomor 16 kita isi FedEx Ground. Untuk captcha nomor ini kita pilih 2569. Kemudian untuk captcha nomor 18 kita pilih 2368, kemudian send enter. Kemudian untuk captcha nomor 19 kita tulis give and take, kemudian send enter. Kemudian untuk captcha nomor 20 DYWUB, send enter. Di sini kita isi 578, kemudian send enter. Kemudian untuk captcha nomor 22 yang ini HWHX7DF tapi nggak pakai spasi ya. Di sini spasinya hapus, kemudian send enter. Untuk captcha nomor 23 di sini kita ketik 37 kemudian pilih B. Habis itu kita send enter. Yang ini kita ketik 6AE. Untuk jawaban nomor 24 6AE, send enter. Kemudian yang ini kita nomor 25 ketik it's not a captcha. Kemudian untuk nomor 26 kita pilih 1359, kemudian send enter. 2789, kemudian send enter. Untuk yang nomor 28 kita ketik yang ini 357, kemudian kalau udah send enter. Nomor 9 di sini kita klik yang ini sama ini dan ini, kemudian send enter. Yang ini tinggal klik aja exam lalu send enter. Nomor 31 91 51 27 57 jawabannya, kemudian send enter. Kemudian untuk yang jawaban nomor 32 itu kita tinggal isi aja V8Z4JR, kemudian send enter. Jawaban nomor 33 kita tinggal ketik YXZFMNF4, kemudian send enter. Nomor 34 jawabannya City 5200, lalu enter. Yang ini kita isi QTZ nomor 35, kemudian send enter. Underline only QTBQ. 37 jawabannya Disme, kemudian send enter. Yang jawaban 38 ini HNNXP, kemudian send enter. Soal nomor 39 jawabannya 689, kemudian send enter. Soal nomor 40 itu jawabannya 578, kemudian send enter. Kemudian untuk soal nomor 41 itu jawabannya 9A sama B, 9A dan B, kemudian send enter.
Kemudian untuk jawaban soal nomor 42, kita klik langsung di gambarnya yang ini sama yang ini. Jadi ini ya, atas, yang pojok kiri, sama yang tengah bawah. Kemudian send enter. Kemudian yang nomor 43 ini bukan captcha, jadi kita klik yang it's not a captcha. Kemudian yang terakhir di sini, ini kita ketik I am good serta tanda seru. Kemudian send enter dan selesai. Semuanya udah beres untuk trainingnya. Jadi di sini setelah beres training kita udah bisa langsung mulai mengerjakan si captcha ya teman-teman. Nah ini kan si trainingnya udah beres nih. Jadi di sini kita udah bisa langsung mulai bekerja, kerjain captcha dan kemudian dapat bayaran dari setiap hasil captcha yang udah selesai kita kerjain. Nah kemudian kalau udah di sini kita klik start. Oh ya sebelum kita mulai klik start, di sini kan ada kolom mistake sama kolom reputation. Nah, kolom mistake ini apa? Kolom mistake ini adalah yang menandakan jumlah kesalahan captcha yang sering kita lakukan bakal dicatat di sini. Apabila si jumlah mistake ini rasionya itu bisa sampai 40% dari total captcha yang kita kerjain, maka bisa berpengaruh ke kelangsungan akun kita. Dan akun kita bakalan di-banned apabila rasio mistake-nya ini banyak banget. Misalkan dari 100 captcha, kita ngerjainnya yang bener cuma 55, yang salahnya 45. Nah, itu nanti bakalan di-banned. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau bisa si reputasi kita aja yang nilainya makin bertambah. Nah, kalau nilai reputasi kita tinggi, ini juga nantinya akan mempengaruhi nilai dolar atau pendapatan kita gitu. Jadi dari setiap rate atau rating captcha yang kita kerjain itu nilainya bakalan makin tinggi tergantung dari nilai reputasi kita. Jadi usahain setiap captcha yang kita kerjain ini minim dari kesalahan ya teman-teman. Untuk cara kerjainnya sendiri di sini kita tinggal klik start aja yang ini. Nah, habis kita klik start di sini kita tinggal centang yang ini, I agree with the terms. Kemudian kita klik start. Nah, di sini ada pilihan. Kemudian kita pilih aja yang ini, I speak this language. Yang atasnya I speak this language. Kemudian yang ini English, kita isi yang English. Habis itu kita klik yang ini, I confirm that everything is correct. Kemudian klik yang biru. Nah, sip. Di sini udah mulai ya, kita udah resmi untuk mulai bekerja dan mengumpulkan dolar. Di sini kita tinggal klik start aja. Nah, habis klik start nanti dia si captcha-nya itu akan mulai muncul dan kita bisa mengerjakan. Nah, di sini kita mulai ngerjain ya, FK9JO9, kemudian enter. Nah, nanti kita tunggu lagi captcha yang selanjutnya. Sip. Nah, di sini gue udah dapetin 0,0014 dolar cuma dari captcha yang tadi. Kemudian yang ini lagi kita isi 877214. Kemudian send enter. Oke. Nah, kemudian di situ gue udah dapat 0,000028. Nah, gitu ya. Kalau misalkan ini kita mau rehat dulu, di sini kita tinggal klik stop aja dulu. Nah, habis itu kalau kita mau ngelihat jumlah pendapatan yang kita dapat dari hasil ngetik captcha tadi, kita bisa lihat di sini, di saldo ini, saldo balance kita yang di sini. Ini kan masih 0. Nah, untuk situ captcha sendiri, untuk setiap penghasilan yang kita dapat itu diupdate setiap jam 8 pagi. Jadi misalkan kita kerja nih hari ini, misalkan dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam kita ngetik-ngetik captcha. Nah, itu nggak akan langsung dimunculin di sini hasilnya, tapi hasilnya itu bakal dimunculin setiap sehari sekali pada jam 8 pagi. Nah, pertanyaannya mungkin banyak yang nanya-nanya, gimana caranya gue bisa dapetin 300 sampai 500 ribu per bulan. Nah, untuk dapetin 300 sampai 500 ribu per bulan, itu gue melakukan trik nuyul pakai banyak browser atau pakai banyak handphone kalau yang pakai banyak handphone. Nah, untuk trik nuyulnya sendiri gue udah bikin di video gue sebelumnya. Kalian bisa lihat aja di sini ya, di sini bisa klik di sini untuk cara nuyul di itu captcha. Oke, untuk cara lengkapnya. Nah, kemudian kalau kalian udah berhasil ngumpulin dolarnya, udah nuyul di situ, udah dapetin banyak, langkah selanjutnya adalah kita tinggal mencairkan si saldo yang kita dapat dari si captcha ini. Nah, untuk caranya simak terus video ini ya. Di sini gue bakalan contohin untuk pencairan menggunakan Bitcoin dan Bitcoin Cash. Nah, karena dari teman-teman sekalian yang komen itu banyak banget yang penasaran gimana sih cara detailnya itu. Nah, kebetulan di sini untuk situ captcha sendiri, di sini gue udah dapetin 34,63 dolar hanya dalam waktu kurang lebih 45 hari ya. Ini tuh banyak banget yang nanya, kok gue nggak bisa yang ngerjain ya, kok gue nggak dapet ya dolarnya ya. Sebenarnya untuk ngerjain ini tuh simple banget ya, tergantung dari usaha kita masing-masing. Seperti yang udah gue jelasin di video gue sebelumnya tentang cara nuyul di itu captcha, itu kalian tinggal nyalain aja handphone kalian untuk nuyulnya, dibanyakin handphone, pakai satu akun nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian pakai laptop atau
komputer, itu kalian tinggal banyakin browsernya, lalu login dengan akun yang sama, lalu kerjain semuanya berbarengan si captcha-nya. Nah, kurang lebih gue juga kayak gitu caranya. Jadi cuma tinggal ketik-ketik aja, dibagi banyak browser atau dibagi banyak perangkat handphone, dan gue bisa dapetin segini. Nah, kemudian untuk cara cairinnya ini gimana? Di sini kita tinggal klik atau tekan yang request payout ini aja. Nah, gua klik request payout, kemudian nanti bakal muncul tampilan seperti ini. Ini gua untuk metode pembayarannya atau penarikannya masih menggunakan Bitcoin Cash. Di sini gua bakal coba ganti wallet lain. Gua klik change wallet. Nah, di sini untuk Bitcoin minimal withdrawalnya udah turun ya, jadi $10, 10 USD untuk satu kali withdraw. Sebelumnya kan untuk via Bitcoin itu kita baru bisa untuk withdrawnya minimal 30 USD. Nah, sekarang udah diturunin jadi 10 US dollar. Dan kemudian yang paling murah itu di Bitcoin Cash. Di Bitcoin Cash itu 0,25 dolar aja kita udah bisa langsung cairin si saldo dari captcha kita. Nah, di sini gue bakal coba contohin pakai dua electronic wallet ya, yang paling populer dipakai di captcha. Satu pakai Bitcoin, satu lagi pakai Bitcoin Cash. Oke, nah di sini gue pertama-tama bakal cairin pakai Bitcoin Cash dulu. Ini gua klik yang ini. Lalu ini untuk alamat Bitcoin Cash-nya seperti biasa. Di sini gua pakai Indodax ya, jadi gua mesti masuk ke akun Indodax gua dulu. Nah, ini akun Indodax gua. Lalu gua klik wallet yang ini. Kemudian gua cari Bitcoin Cash. Nah, ini ya BCH. Ini BCH Bitcoin Cash. Kita pastiin dulu logonya sama apa enggak. Nah, sama ya, Bitcoin Cash dengan yang ini sama. Nah, kemudian gua klik yang ini, yang deposit atau withdraw untuk ngambil alamat walletnya. Nah, yang ini gua klik. Nanti ada tulisan seperti ini, gua close. Kemudian ini klik saya mengerti, tampilkan alamat BCH. Kemudian di sini gua klik yang copy. Jangan salah ya, di sini ada dua, ada yang terima Bitcoin sama yang kirim Bitcoin. Nah, untuk alamat wallet address-nya sendiri, kalian harus pastikan yang terima Bitcoin Cash ya, jangan yang kirim Bitcoin. Kalau yang ini, alamat kirim ini adalah alamat untuk kita ngirim saldo ke orang lain. Kalau terima Bitcoin, untuk kita nerima dari situs-situs lain yang nantinya pembayarannya bakal diarahkan ke kode wallet ini, dan nantinya akan masuk ke saldo Indodax kita. Oke, ini untuk Bitcoin Cash, gua copy. Lalu gua paste di sini. Sip, lalu gua save wallet. Nah, kemudian habis gua klik save, nanti dia bakal muncul pemberitahuan di sini bahwa kita harus memverifikasi perubahan alamat wallet address yang dilakukan. Karena tadi kan gua udah ngeganti alamatnya dengan alamat yang baru. Nah, itu mesti verifikasi lewat email dulu gua. Sini gua buka email gua. Nah, ini ada captcha nih. Nah, untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dilakukan oleh Anda, silahkan konfirmasi link di sini. Oke, ini gua klik karena itu emang perubahannya gue yang minta sendiri. Dan udah ya, udah beres. Gua pastiin dulu semuanya sama. Si Bitcoin Cash alamatnya KZP9L8. Gua coba cek dulu tadi. Bitcoin Cash-nya KZP9L8. Gua lihat dulu ya. KZ9PL8MYX. Ya, benar lah. Oke, kemudian di sini gua request payout mulai dari 0,25 dulu, yang paling terkecil. Kemudian habis itu gua klik order. Nah, sip, nanti bakal muncul tulisan kayak gini, payout date. Nah, sedang pending. Nah, untuk payoutnya sendiri biasanya itu memakan waktu kurang lebih 3-5 hari ya. Nah, kemudian di sini gue bakal nyontohin withdraw pakai Bitcoin. Jadi untuk Bitcoin sama Bitcoin Cash ini beda ya, teman-teman. Kemudian di sini gue change wallet. Kemudian di sini gue pakai yang Bitcoin. Kemudian di sini gue masukin alamat Bitcoin gue. Gue balik lagi ke Indodax. Oh iya, buat teman-teman yang pengen buat akun di Indodax atau nggak tahu gimana cara bikin akun di Indodax, kalian bisa lihat caranya di video gue yang ini ya. Kalian tinggal klik aja. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Di sini gue bakalan balik ke wallet lagi. Di sini gue klik wallet lagi, lalu gue cari alamat Bitcoin gue. Nah, ini alamat Bitcoin, pencarian yang Bitcoin, kita pilih yang ini ya, yang nomor 2 BTC. Kemudian kita klik yang deposit atau withdraw. Ini klik close. Lalu ini alamat Bitcoinnya ya, ini gua copy, lalu gua balik ke si captcha tadi. Kemudian di sini gua pastein alamat Bitcoin gua, sip. Nah, di situ gua klik save wallet. Nah, di sini minimum payoutnya $10 ya. Kalau yang Bitcoin agak lebih mahal dikit, untuk minimum pencairannya harus lebih banyak,
daripada Bitcoin Cash. Nah, kemudian di sini gua klik Save Wallet. Habis Save Wallet, seperti biasa, gua verifikasi lewat email dulu bahwa perubahan tersebut dilakukan oleh gua, perubahan alamat pencairan. Nah, ini dia udah ada emailnya. Oke, di sini gua klik yang ini, verifikasi. Nah, kemudian di sini gue tinggal pastiin lagi si alamat Bitcoin ini udah sesuai belum dengan alamat Bitcoin dari Indodax yang gue punya. Hal ini penting ya, karena kalau misalkan satu angka ini aja beda, itu si pencairannya itu bakalan angus dan nggak nyampe ke akun Indodax kita. Gue pastiin dulu ya, mana tadi Indodax lainnya. 1 LXNYTL CFCB, ya sip, bener ya. Oke, lalu di sini gua coba cairkan $10 atau gua coba tarik $10 dulu. Kemudian gua klik order. Sip. Sekarang udah lagi diproses ya. Yang Bitcoin Cash lagi diproses 0,25 pencairannya, yang Bitcoin $10 juga lagi diproses. Nah, buat teman-teman yang nanya, "Bang, kenapa nggak dicairin semuanya? Langsung di withdraw aja semuanya sampai habis." Kalau gua pribadi, gua ngelihat harga si dolar dulu nih sekarang. Kalau harga dolar kan sekarang lagi turun nih, 14.200-an. Kalau gua nyairin dari dolar ke rupiah di harga segitu, itu rugi buat gua sih. Makanya gua ini sekadar buat nyontohin aja ke teman-teman kalau si web ini tuh masih membayar sampai saat ini. Nah, untuk withdrawal secara gede-gedean sendiri, gua biasanya itu withdraw kalau si rupiah itu udah menyentuh angka 14.900 atau 15.000. Kalau lagi murah itu rugi di gua. Makanya lebih baik gua sekalian ngitung-ngitung nabung gitu di sini. Oke, yang ini statusnya yang via Bitcoin $10 dia masih pending, kemudian yang Bitcoin Cash juga di sini sedang mengirim. Nah, untuk transaksi kripto ini sendiri biasanya itu memakan waktu kurang lebih 3-5 hari atau paling lama itu 1-2 minggu. Oke, nah untuk nanti lebih lengkapnya masuk apa enggaknya kita lihat lagi beberapa hari kemudian apakah masuk apa enggak. Nah, di sini kebetulan gua itu withdrawalnya di tanggal 31 Oktober. Nah, nanti kita tunggu sampai beberapa hari kemudian di tanggal berapa dia sampai landingnya di Indodax, oke? 2000 years later. Oke, nah jadi ini dia ya kelanjutannya sekarang tuh di tanggal 2 November ya, 2 November. Terakhir gua withdraw itu di tanggal 31, withdraw to captcha. Nah, sekarang gua mau ngecek apakah si saldo gua itu udah masuk ya. Oke, jadi di sini gue mau ngecek dulu apakah saldo gue itu udah masuk apa belum. Nah, di sini gue lihat, nah ini sih udah berkurang ya. Kemarin tuh kalau nggak salah saldo gue $34, sekarang udah $26. Gue cek di request payout. Request payout ini udah berhasil sih ya, udah sukses. Kemudian kemarin juga yang terbaru gue coba iseng-iseng withdraw lagi 0,25 di Indodax tanggal 1-nya pakai Bitcoin Cash, udah sukses juga. Nah, sekarang pertanyaannya kita cek apakah masuk di Indodax gua. Oke, kita cek ya. Gua cek di wallet gua. Ya, di wallet gua juga udah masuk ya, udah nambah. Di sini ada saldonya 150.000. Bitcoin aset gua udah ada 142.000 atau kurang lebih $10. Kemudian yang dari Bitcoin Cash juga udah masuk 7.000. Nah, kemarin kan gua withdraw 2 kali 0,25 berarti $0,5 7.000. Nah, udah masuk. Kemudian gua cek tanggal masuknya itu tanggal berapa ya. Yang Bitcoin masuk kapan? Bitcoin masuk tanggal 2 November. Berarti pas kemarin hari ini baru masuk. Berarti kalau pakai Bitcoin itu jeda waktunya itu kalau gua withdraw tanggal 31, 2 hari lamanya. Kemudian kalau gua pakai Bitcoin Cash BCH, gua ngecek ini masuknya kapan ya. Gua cek dulu riwayat. Nah, untuk BCH gua cek Oktober. Nah, untuk BCH sendiri atau Bitcoin Cash sendiri malah lebih cepat. Dia tanggal 31 ya. Nah, pas tanggal 31 itu gua withdraw siang, dia sorenya malah udah langsung masuk ternyata. Di sini gua cek 16.09 udah masuk. Cepet banget. Jadi bagi teman-teman kalau mau withdraw di Tukapcha ini, gua saranin kalau mau cepet itu lewat Bitcoin Cash ya. Kalau pakai Bitcoin itu dia cenderung agak lama karena emang banyak banget yang makainya. Nah, kemudian di sini pertanyaannya setelah dari Indodax ini gimana caranya kita cairin sampai ke rekening kita?
Karena banyak banget yang nanya, Bang, kalau misalkan dari Tukapcha ini bisa nggak sih kita cairinnya ke dana kita, saldo dana atau ke rekening pribadi? Oke, bisa jawabannya. Jadi caranya tuh kayak gini, kita masuk ke wallet kita dulu, kita lihat dulu asetnya berapa nih. Nah, untuk pencairan dari Indodax sendiri itu minimal 100.000 ya teman-teman. Jadi kalau gua nyairin yang BCH ini belum bisa karena masih 7.000. Tapi kalau yang dari Bitcoin gua bisa cairin karena di sini udah ada 142.000 saldonya. Jadi gua bisa cairin ya. Nah, di sini gue bakal contohin pakai yang Bitcoin dulu, gue cairin. Nah, untuk cara cairin Bitcoin sampai ke saldo dana itu kita perlu konversi dulu si Bitcoin kita ini atau uang kripto kita ini menjadi rupiah. Kalau udah jadi rupiah, baru kita bisa tarik ke dana, ke rekening, ke OVO, ke GoPay dan lain-lain. Untuk sampai ke rupiah, kita harus jual dulu si BTC kita ini ke market. Caranya di sini ya. Ini kita biar yang lebih gampang yang ini aja, jual beli Bitcoin instan. Nah, yang ini. Gue klik yang ini ya. Beli jual Bitcoin instan. Nah, di sini. Kemudian di sini ini ada pilihannya, ini ada yang beli sama ada yang jual. Nah, kita di sini pilih yang jual yang ini, jangan yang ini. Kalau yang ini kita untuk deposit ya. Nah, untuk yang jual yang ini. Di sini saldo Bitcoin gua ada 0,001643. Kemudian di sini kita pilih berapa jumlah Bitcoin yang mau kita jual. Di sini gua jual aja semuanya 100%. Kemudian di sini kita klik lanjutkan. Nah, estimasi harganya di sini harga Bitcoin sekarang 869 juta. Jadi kalau gue jual 0,000 sekian itu dihargai sebesar 142.000. Jadi yang gue terima segini. Kalau kalian setuju dengan harganya ini, kalian boleh klik jual. Tapi kalau kalian nggak setuju, harganya masih terlalu murah. Gue nunggu harga Bitcoin nanti pas udah 1M misalkan baru gue jual biar agak lebih worth it. Bebas, terserah kalian. Tapi karena di sini gue mau nyontohin sampai landing ke rekening pribadi kita, di sini gue jual aja, lanjutkan. Gue jual Bitcoin gue, di sini dihargain 142.487. Kemudian gue klik lanjutkan. Nah, habis itu di sini klik konfirmasi. Kalau udah, di sini klik selesai. Kemudian setelah tadi kita beres klik lanjutkan, kita cek ke wallet kita. Nah, di sini si Bitcoinnya udah kosong kan nih, udah kosong tuh. Tadi udah gua withdraw. Nah, dia udah pindah ke IDR, ke rupiah di sini. Karena tadi kan kita udah jual ke rupiah ke si Indodax-nya. Indodax-nya ngebeli dengan harga 142.000. Nah, karena si Bitcoin kita udah dijual dan dibeli sama Indodax-nya, di sini maka saldo IDR kita yang bertambah dan saldo Bitcoin kita yang berkurang. Di sini udah nambah kan IDR-nya. IDR itu adalah rupiah. Kemudian, nah kalau udah IDR ini bertambah, dari sinilah kita bisa withdraw sampai ke rekening pribadi kita gitu. Nah, cara withdraw-nya sampai ke rekening atau ke OVO, di sini tinggal klik aja di bagian IDR ini. Kita klik ya. Nah, di sini kita klik yang bagian tarik rupiah yang ini, kolom ini. Kemudian pilih akun penarikan. Di sini kita tambah akun baru. Kemudian di sini akun disimpan sebagai, gua kasih nama dompet peduli Maijun. Kemudian metode penarikan di sini kalian pilih mau jadi pulsa, mau OVO, Dana, ShopeePay, link aja BCA, Mandiri dan lain-lain. Semua rekening bank ada di sini banyak banget. Tapi karena kalian tuh banyak banget yang nanya di kolom komentar lewat OVO bang, lewat Dana bang. Nah ini gue contohin pakai Dana nih ya. Buat kalian yang nanya-nanya pakai akun Dana nih, gue tarik pakai Dana. Oke. Kemudian di sini klik close. Kemudian habis itu pas ngisi Dana ini pastiin alamat nomor handphone atau nomor telepon kalian itu udah yang didaftarin di Indodax ini pas waktu bikin akun Indodax itu udah sesuai dengan alamat nomor Dana kalian. Jadi pastiin dulu sebelum kalian pilih Dana ini ya, atau pilih OVO, itu si nomor kalian itu udah sesuai dengan akun Dana kalian. Jangan beda, kalau beda nanti angus. Nah, kemudian kalau udah di sini masukin berapa yang mau ditarik. Di sini kan tadi gua 142.000 ya rupiahnya tuh. Di sini gua tarik 142.000 aja semua. Nah, kemudian nanti bakal ada biaya SMS ya di sini sebesar Rp1.000 dan kemudian ada biaya penarikan sebesar 25.000 dari Indodax-nya. Jadi nanti yang bakal kita terima bersih itu sebesar 116.000 ya, teman-teman. Nah, kemudian habis itu kita klik yang kirim PIN SMS. Nah, PIN SMS ini nanti bakal dikirim ke handphone kita yang terdaftar, yang udah kita daftarin di Indodax. Nah, di sini gua klik yang kirim PIN SMS dulu ya. Oke, kemudian setelah ngisi PIN SMS-nya udah berhasil, nah nanti bakal ada kodenya kita masukin. Nah, ini gua udah masukin ya kodenya, kemudian kita klik kirim. Kemudian habis itu di sini kita diminta untuk verifikasi ke alamat email. Kemudian habis itu kita klik linknya yang ada di email kita. Nah, ini ada ya.
penarikan Anda sebesar 116 ke Dana masih pending. Untuk konfirmasi permintaan ini silakan klik link berikut ini. Gua klik link ini. Sip. Nah, habis itu udah beres ya teman-teman. Permintaan penarikan rupiah berhasil dikonfirmasi. Dana akan masuk ke rekening Anda paling lama 1 hari kerja Bang. Oke? Nah, jadi caranya tuh gampang banget sebenarnya. Nah, habis itu nanti bakal ada muncul tulisan di sini ya, riwayat 2 November withdrawal sebesar 142.000, deskripsi Dana. Jadi simpel ya teman-teman, caranya tuh gampang banget. Di sini gua udah buktiin kalau si Tukapcai ini tuh benar-benar membayar dan masih legit banget sampai sekarang. Oke, jadi sekian ya teman-teman, cara menghasilkan uang dari internet versi Maijun Tarlando Sinaga lewat tukapcai.com, dan cara nuyulnya, juga cara withdraw, dan juga cara trainingnya. Jadi di sini gue udah jelasin semuanya secara detail, secara komplit, gimana cara gue dapetin uang dari Tukapcai ini, mulai dari daftar, nyelesain training, nuyulnya, dan cara withdrawalnya sampai ke rekening pribadi kita. Oke? Jadi sekian video dari gua hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!